kita lihat kesenian ini kok mulai redup ya, mulai tidak pernah terdengar gitu, tidak ada yang orang memainkan. Kabupaten Karangasem dikenal sebagai salah satu kabupaten di Pulau Bali yang terkenal memiliki banyak gamelan atau seni musik yang khas dan langka. Beberapa di antaranya gong beruk di Desa Bangle, Kecamatan Abang, dan reong bambu di Desa Telun, Kecamatan Sidemen. Di luar itu, dari belahan ujung timur Pulau Dewata ini, terdapat pula alat musik khas yang dikenal dengan nama alat musik penting, yang bahan dasarnya terbuat dari kayu dan senar dan sepintas mirip dengan gitar atau kecapi, alat musik khas Sunda. Dilihat dari bentuknya, penting merupakan alat musik dengan memakai senar sebagai sumber bunyi. Adapun cara memainkannya dengan digesek atau struk, tetapi bukan seperti memainkan biola. Digesek dengan alat yang disebut dengan pengotek, yang biasanya terbuat dari pendok atau kulit penyu, atau kulit bambu yang diiris tipis dan dibentuk sedemikian rupa. Sedangkan untuk menghasilkan nada yang diinginkan, pemain hanya perlu menekan pengonjet atau pokcet, atau tuts yang ada di salah satu bagian alat berbentuk persegi panjang ini. Dan inilah bentuk dari alat musik penting dan cara memainkannya. Penting ini adalah kesenian khas dari Karangasem. Tetapi sebetulnya tidak betul-betul asli Karangasem, enggak. Ini kalau kita lihat DNA-nya, sebetulnya kesenian ini menurut kita pernah melakukan studi lah sedikit kecil-kecilan dengan teman-teman dari Dinas Kebudayaan juga. Saya punya teman juga orang Jepang, beliau adalah rektor etnomusik. Nah, dari sana kita temukan bahwa aslinya ini sebetulnya dari Jepang. Aslinya namanya Taiso Goto. Masuk ke Karangasem, masuknya pada saat Raja Karangasem membangun keraton yang namanya Puri Mas Kedam sekarang itu. Meski ukurannya terbilang kecil, namun penting merupakan salah satu alat musik yang dominan suaranya dalam kombinasi gamelan serta sebagai perpaduan angklung dan gong. Meski ukurannya terbilang kecil, namun nyatanya tidak mudah untuk membuat alat ini hingga bisa dimainkan. Hal ini diakui sendiri oleh anak agung Mangku Agung Krisna Dwi Paya, seniman sekaligus perajin alat musik penting di Puri Kaleran, Karangasem. Ya, menurut seniman alumnus program studi seni rupa dan desain UNUD Denpasar ini, ada beberapa tahapan dalam pembuatan alat musik tersebut. Dimulai dari mencari bahan seperti kayu, besi, dan senar. Selanjutnya, semua bahan dibentuk sesuai ukuran yang diinginkan, serta pemasangan tali atau senar, serta notasi berbahan besi. Untuk membuat alat musik penting yang sempurna, diperlukan waktu hingga 4 hari. Dan berikut sepintas tahapan pembuatan penting yang dipraktekkan langsung oleh Krisna Dwi Paya. Kita cari kayu itu yang tengah-tengahnya ini. Kalau anak Bali orang les nih. Les nih. Jadi kalau kubal-kubalnya begini, yang putih-putihnya begini nih, nggak bagus dipakai, nanti bisa hancur, dia bisa. Pot, kalau saya enggak. Ini kita bikin dengan kerawang. Ini pakai dicor ini. Ini masif ini. Bukan las-lasan. Ini saya cetak di Jawa Tengah. Di Pati. Itu bikinnya nih.
sini senarnya masuk situ. Ini satu ini namanya cantan. Dua, yang ini juga begitu. Ini masuk di sini nanti. Bali kan kalau lihat sesuatu yang unik itu pasti kemudian dijadikan inspirasi gitu. Mulai dipelajari. Nah, kebetulan diberikan tempat di sekitar Banjar Pondok ini. Nah, kesenian ini berkembangnya di sana pertama kalinya. Ya di sekitar Puri itu, sekitar Puri. Nah, baru kemudian ke Nyuling, Karangtebu, kemudian sampai seluruh di Amlapura lah. Tokoh penting dari Griye Cau namanya Ide Bagus Gede Nik. Ini yang berjasa menaturalisasi penting ini. Jadi direkonstruksi, nadanya ditata sehingga nadanya itu sesuai dengan patetnya Bali gitu. Nah, itu yang kemudian berkembang sampai sekarang. Kalau saya sendiri sih pertama kali bikin ini ya mungkin di sekitar 90-an akhir lah gitu. Nah, tetapi ini bukan satu yang betul-betul baru saya lihat dah. Ini udah dari kecil saya lihat. Saya sendiri generasi ketiga di lingkungan saya ini. Saya generasi ketiga yang bikin. Muncul di Karangasem sejak zaman penjajahan Belanda. Biasanya alat musik penting dimainkan saat ada upacara adat atau acara-acara kesenian lainnya di Kabupaten Karangasem dan sekitarnya. Awalnya, penting ini hanya dimainkan tersendiri. Namun saat ini bisa dimainkan memadukan instrumen lainnya seperti rebab, gong pulu, kendang cenggeng, suling, kajar, tawa-tawa, kempul, dan alat musik lainnya. Meski demikian, suara nyaring khas penting masih sangat mendominasi barungan gong tersebut. Selain itu, penting juga bisa dikolaborasikan dengan jenis gamelan selonding maupun gerantangan. Dan di pertengahan September kemarin, Krishna Dwi Paya bersama kelompok Seka Penting Merdu Komala Kabupaten Karangasem tampil di Tirta Gangga Fest 2024 yang digelar di Taman Tirta Gangga Karangasem. Awalnya sih karena pada akhir 90-an itu kita lihat kesenian ini kok mulai redup ya, mulai tidak pernah terdengar gitu. Tidak ada yang orang memainkan. Ada seke atau grup yang masih eksis itu hanya satu saja ini di Griye Cau. Kebetulan saya juga sempat ikut di dalamnya, dan itu sudah lingsir-lingsir tua ada semuanya, dan sekarang sudah sebagian besar sudah almarhum beliau. Ini kesenian khas Karangasem, tapi kok tidak ada yang melanjutkan, jarang yang melanjutkan. Ini yang pertama kali memicu saya, ketertarikan saya untuk menekuni lagi. Akhirnya saya sama teman-teman kemudian mulai mengaktifkan lagi. Ya, salah satunya Pak Wayan Widane namanya, Pak Ade Wedastre namanya. Nah, ini di rumahnya beliau itu, di rumah kakaknya namanya Pak Widya itu. Di sana kita mulai latihan-latihan itu awalnya. Sebagai alat musik yang masuk dalam sabta nada yang sudah pasti cukup baik untuk memainkan nada pelok ataupun selendro, penting tidak hanya bisa dimainkan sebagai instrumen tunggal, tetapi juga bisa menjadi bagian penting dari keseluruhan musik pengiring untuk vokal maupun tarian. Tapi sayangnya, kini alat musik dan juga grup musik penting sudah mulai langka. Lantaran minat kaum muda untuk memainkan alat musik ini sudah berkurang. Untuk itu, perajin berharap ada pihak yang mau turut melestarikan alat musik penting ini agar bisa dimainkan hingga generasi mendatang. Saya bikin penting karena saya selesai dulu kuliahnya di seni rupa. Terus saya juga paham akustik karena saya pernah bikin gitar, tapi tidak untuk diproduksi. Senang-senangan aja gitu.
Jadi saya ngerti akustik. Nah, berbekal itu saya bikin desainnya yang bagus, kemudian saya paham seergonomis mungkin, desainnya yang kira-kira nanti akan diterima oleh anak-anak muda gitu. Nah, akhirnya selesai penting itu satu, saya coba bawa ke teman-teman pemerhati penting, jadi baik yang golongan tua maupun yang sesabang anak muda, ternyata diterima. Akhirnya sampai sekarang saya bisa bikin penting, dan Astungkare diterima oleh masyarakat. Banyak yang ambil di sini dari STSI, kemudian ya hampir di seluruh Indonesia ada karya saya. Bahkan ada di Jepang, ada dari Perancis juga ada. Terus kemudian saya kerjasama sama teman-teman yang punya galeri di Batuan, itu katanya sih ke Amerika juga ada gitu. Dari Tanah Dewata Bali, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.